Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep mol. Konsep mol ini adalah konsep perhitungan kimia yang paling mendasar selain dari hukum dasar kimia dan materi yang telah lalu, yaitu tentang persamaan reaksi dan penentuan MR. Kita pahami dulu tentang istilah konsep mol. Apa sih konsep mol? Mol itu kalian sudah pelajari di dalam fisika, ada dalam sistem internasional yang menunjukkan satuan jumlah zat. Contohnya, satu lusin. Kita sudah tahu satu lusin itu jumlahnya ada 12. Itu analogi untuk konsep mol. Tapi di dalam pembahasan konsep mol ini ada beberapa satuan atau istilah yang baru mungkin bagi kalian. Di sini ada bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 dan dilambangkan dengan huruf L. Nanti pada pembahasan selanjutnya kalian akan menggunakan angka ini untuk menentukan berapa mol atau berapa jumlah partikel. Selanjutnya ada 3 satuan yang akan terlibat di dalam penentuan konsep mol ini. Yang pertama adalah hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Kemudian nanti yang kedua adalah hubungan antara mol dengan massa. Yang ketiga adalah hubungan antara mol dengan volume. Kita awali dengan hubungan mol dengan jumlah partikel. 1 mol zat itu sama dengan banyaknya zat tersebut yang mengandung sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Satuan jumlah partikel itu adalah atom, bisa molekul, bisa ion. Sewaktu kelas 10 kalian sudah membahas tentang jenis-jenis partikel. Partikel itu adalah ukuran terkecil dari suatu zat. Jadi yang terkandung di dalam suatu zat. Kalau misalnya zat itu adalah unsur, maka partikel terkecilnya kita sebut istilahnya dengan atom. Kalau misalnya senyawa berarti partikel terkecilnya molekul. Tapi kalau misalnya senyawanya bentuknya ion, maka partikel terkecilnya dalam bentuk ion. Sehingga untuk menentukan jumlah partikel dalam sejumlah zat, maka satuannya bisa bentuk atom, bisa bentuk molekul, atau ion tergantung jenis zatnya. Bagaimanakah menentukan rumus dari jumlah partikel? Kalian cukup menggunakan konsep matematika perkalian dengan pembagian saja. Di sini jumlah partikel itu sama dengan mol dikali dengan L. L ini adalah bilangan Avogadro yang besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya di soal itu ditanyakan berapa jumlah molnya, maka ini tinggal dipindah ruas sehingga penentuannya adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Ibu sudah tuliskan ada 2 contoh soal perhitungan menentukan jumlah mol, menentukan jumlah partikel. Untuk soal nomor 1, hitung jumlah atom dalam 5 mol besi atau Fe. Maka karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah atom, kalau ada kata atom berarti itu adalah jumlah partikel. Maka rumus yang kalian gunakan adalah jumlah atom atau jumlah partikel mol dikali dengan L bilangan Avogadro. Kalian tinggal masukkan dari data tersebut, di atas ada 5 mol dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya L, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah atomnya di dalam 5 mol itu adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 24 atom. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah mol di dalam 1,5 kali 10 pangkat 24 molekul gula. Jadi di dalam sejumlah gula itu ada sekian partikel molekul gula. Maka untuk menentukannya, karena yang ditanyakan adalah jumlah mol, rumusnya menjadi jumlah partikel dibagi dengan L. Jumlah partikel sebenarnya mudah untuk dikenali karena dia bilangannya ada berpangkat besar ya. Kita masukkan angkanya sehingga hasilnya sekian. Nah, untuk membagi jumlah partikel ini, nanti kamu pelajari lagi tentang konsep matematiknya. Yang kalian bagi adalah bilangan yang tidak berpangkat dulu dibagi dengan bilangan tidak berpangkat. Di sini 1,5 dibagi dengan 6. Kemudian
Setelah itu bilangan yang berpangkat kamu bagi dengan bilangan yang berpangkat. Pada saat kamu membagi bilangan yang berpangkat, maka kamu tinggal perhatikan pangkatnya. Dibagi berarti dikurangi. Maka kalau 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23, itu artinya 10 pangkat 24 dikurangi 23. Maka ada hasilnya 10 pangkat 1 atau 10. Sedangkan 1,5 dibagi dengan 6 itu adalah 0,25. Maka kalau 0,25 dikali 10 berarti hasilnya adalah 2,5 mol. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri caranya seperti apa supaya perhitungan ini lebih mudah lagi. Nah, ini ada soal-soal, nanti silakan kalian kerjakan di buku masing-masing, kemudian hasilnya dikirimkan lewat classroom-nya. Untuk yang kedua adalah hubungan antara mol dengan massa. Massa satuannya harus dalam satuan gram, sesuai dengan satuan dalam sistem internasional. Di sini ada istilah massa molar. Massa molar itu artinya massa 1 mol. Kalau tadi jumlah partikelnya adalah 1 mol, jumlah partikelnya sama dengan bilangan Avogadro. Kalau pada massa, maka ini berhubungan dengan suatu angka yang sudah kita bahas, yaitu bisa atom, bisa AR, atau bisa MR. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dengan gram. Kalau misalnya itu adalah unsur, maka kita tahu ARFE itu dari sistem periodik unsur itu sebesar 56, maka massa 1 mol Fe adalah sebesar 56 gram. Jadi kamu tinggal mengganti satuannya dengan gram, angkanya sama persis dengan nilai AR dari unsur tersebut. Kalau misalnya dia berupa molekul, maka istilahnya bukan AR lagi, tapi menjadi MR. MrH2O setelah kita hitung jumlahnya adalah 18. Maka massa molar dari H2O adalah 18 gram. Itu arti dari konsep massa molar. Kemudian untuk menentukan massa selain 1 mol berarti kita harus tentukan dengan menggunakan rumus. Rumus massa sama seperti pada penentuan jumlah partikel, hanya melibatkan perkalian dan pembagian saja. Menentukan massa berarti jumlah molnya dikalikan dengan AR atau MR tergantung zatnya ya. Kemudian untuk menentukan mol berarti kita tinggal ganti ruas saja, berarti massa dibagi dengan AR atau MR-nya. Kita lihat ini ada 3 contoh soal yang akan Ibu bahas. Pertama, berapa gram massa 5 mol glukosa? MR-nya sebesar 180. Maka kita bisa gunakan rumus yang tadi untuk menentukan massa dengan menentukan jumlah mol. Di sini berarti massa sama dengan mol dikalikan MR-nya, maka hasilnya adalah 5 mol kali 180 berarti 900 gram. Yang kedua, berapa AR kalsium? Jika 0,2 mol kalsium massanya 8 gram. Jadi yang harus kamu perhatikan adalah satuannya, ada mol, ada gram. Yang ditanya adalah AR. Maka rumusnya adalah AR kalsium sama dengan massa atau gram dibagi dengan jumlah molnya. Jadi rumus ini didapatkan dari rumus yang pertama. Kita tinggal cari AR atau MR-nya dengan membagi massa dibagi dengan molnya. Kamu tinggal masukkan, berarti harganya adalah 40 gram per mol. Kemudian contoh soal yang ketiga adalah hitung mol dari 16 gram belerang dengan nilai AR-nya adalah 32. Berarti di sini mencari mol, kemudian yang ada adalah 16 gram massa dengan AR. Maka kamu tinggal bagi 16 dibagi 32 mol sesuai dengan rumus yang tadi. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, tadi sudah Ibu edit dulu sedikit. Untuk rumusnya sama seperti yang sudah kita bahas, massa dibagi dengan AR. Jadi di sini kita pilih AR atau MR ya. Karena di soal ini adalah AR, berarti kita masukkan AR. 16 gram dibagi 32 berarti setengah mol. Itu contoh soal hubungan antara jumlah mol dengan massa. Ini ada soal-soal lagi, nanti kalian kerjakan seperti soal-soal yang pertama tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antara mol dengan volume. Volume itu kita sudah tahu satuannya ada dalam satuan liter.
Di sini ada dua keadaan, ada yang disebut dengan keadaan standar, ada yang disebut dengan keadaan tidak standar. Oke, Ibu buka saja semuanya. Di sini untuk yang tidak standar itu artinya suhunya tidak sama dengan 0 derajat Celcius dan atau tekanannya tidak sama dengan 1 atmosfer. Suhu kita lambangkan dengan T, sedangkan tekanan kita lambangkan dengan P dalam satuan atmosfer. Nah, di sini kita menggunakan hukum gas ideal dengan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Berarti P tekanan, satuannya atmosfer, kemudian V volume, satuannya liter, N ini adalah jumlah mol. Nah, R ini adalah tetapan. Nanti biasanya di setiap soal akan diketahui R-nya berapa nilainya, tapi yang jelas ini adalah nilai tetapan. Sedangkan T adalah suhu mutlak. Suhu mutlak satuannya bukan Celcius, tetapi Kelvin. Nah, untuk suhu mutlak ini, baiklah, untuk suhu mutlak dalam satuan Kelvin, itu di mana menentukannya dengan menjumlahkan angka 273. Misalkan kita punya data suhunya sebesar 20 derajat Celcius. Maka berapa Kelvinkah? Kamu tinggal jumlahkan saja 20 derajat Celcius ditambah dengan 273. 273 ini berarti tetapan yang diturunkan dari perbandingan termometer Celcius dengan termometer Kelvin. 273 tambah 20 berarti 293 Kelvin. Itu menentukan suhu, jangan lupa ya, bukan Celcius. Kemudian kalau misalnya di soal itu tertulis keadaan standar atau biasanya ditulis dengan STP. STP itu artinya Standard Temperature Pressure. Cirinya, suhunya sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanannya sama dengan 1 atmosfer. Maka kita tidak perlu menggunakan rumus yang di atas, kita langsung saja menggunakan rumus ini, liter atau volume sama dengan mol dikali 22,4. Berarti untuk menentukan mol itu sama aja dengan volume dibagi 22,4. Jadi 22,4 ini adalah suatu tetapan. Oke, kita lihat contohnya. 1. Hitunglah volume dari 0,5 mol gas CO. Maka karena yang ditanyakan volume, diketahui ada jumlah mol, dan di situ tertulis STP, maka rumus yang kamu gunakan langsung saja volume sama dengan mol kali 22,4, sehingga dihasilkan 11,2 liter. Untuk contoh yang kedua, hitung jumlah mol dari 1,23 liter gas N2. Di sini ada satu kondisi 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Berarti suhunya tidak sama dengan 0 derajat Celcius. Artinya ini bukan keadaan STP atau bukan keadaan standar. Maka rumus yang kamu gunakan adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Di mana T di sini ingat adalah Kelvin bukan Celcius. Maka kita cari dulu 27 derajat Celcius itu berapa Kelvin ya. Setelah dihitung ini adalah 300 Kelvin. Kamu tinggal masukkan angkanya. P adalah tekanan. Tekanannya berarti lihat dari data ini 1 atmosfer, masukkan 1. V adalah volume. Volumenya adalah 1,23 liter. Kemudian N ini adalah mol. Itu yang ditanyakan berapa jumlah molnya. Sedangkan R ini adalah tetapan 0,082 dan T di sini adalah suhu. Jadi kamu tinggal masukkan saja. Bagaimanakah cara menghitung bilangan seperti ini? Kamu kalikan angkanya 1,23 sama dengan N dikali. Ini dikalikan 24,6. Maka kamu tinggal cari berapa N-nya atau berapa jumlah molnya. Jangan tertukar ya, bukan 24,6 bagi 1,23, tapi 1,23 dibagi 24,6, sehingga menghasilkan 0,05 mol. Oke, ini contoh soalnya. Yang lainnya, kamu tinggal lihat satuannya, bagaimana kalau dari massa kita menentukan berapa jumlah volumenya, bukan dari mol. Oleh karena itu kita harus mencari mol dulu. Dari gram atau massa kita cari molnya, massa dibagi mr, sehingga menghasilkan 0,5 mol, baru kita cari volumenya, tetap rumusnya tidak berubah. Mol dikali 22,4, karena ini dalam keadaan standar. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita
merubahnya dari jumlah partikel, jumlah molekul ke volume dalam keadaan standar. Jumlah partikel itu berhubungan sama bilangan Avogadro. Maka untuk menentukannya, kita tentukan jumlah molnya dulu. Jumlah partikel dibagi dengan L atau 6,02 ke 10 pangkat 23 dihasilkan 15 mol. Baru setelah kita ketemu jumlah molnya, kita cari volumenya dalam keadaan standar menggunakan rumus yang sama, mol dikali 22,4, sehingga dihasilkan 336 liter. Oke, itu saja mungkin untuk contoh-contoh soalnya. Ini adalah 2 soal untuk bagian yang ketiga, sama seperti tadi kalian kerjakan di buku dan kemudian kalian kirimkan ke classroom-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.